ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Liciknya tuh culas betul dia. Orang ini nih sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa dari ratu presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Selamat sore kawan-kawan, Kang Ube dan teman-teman sekalian. Namaku Gibran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Sangat menarik ketika kita membahas soal dinasti politik, terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ube dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa nomor satu itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak? Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Jadi kalau teman-teman tahu, BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November, dan nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu. Ya, diperpanjang ya. Diperpanjang, Bang. Bang. Tadinya sampai bulan Maret saja. Maret. Ya. Jadi artinya sebenarnya gini, kita bisa juga menduga berarti mereka sebenarnya nggak mungkin menang 1 putaran, berarti 2 putaran karena bulan Juni itu kabar baiknya begitu ya. Karena justru mereka dengan segala infrastruktur yang ada, mereka pun nggak pede untuk menang. Nah, setelah kita tahu pola pikir Jokowi ini seperti apa, dia adalah raja Jawa, dia adalah Machiavelli Jawa, sehingga kita bisa mengcounter itu. Saya melihat bahwa orang ini nih sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda, bahwa raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan, penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dibeli oleh presiden. Buat siapa itu? Buat rahanya Jokowi lagi. Nah, ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita.
Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya, karena secara sistem dan politik, secara ideologis, mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi. Dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Jadi monggo teman-teman, udah tidak ada alasan buat kita untuk takut. Karena kalau semisal kita berdiam diri dan terlena, ini bukan soal rezim yang terlalu kuat, tapi kita yang terlalu lemah. Jadi kalau teman-teman bicara, wah rezim ini terlalu kuat, menggunakan infrastruktur negara untuk mengintimidasi dan sebagainya. Tidak, bukan mereka yang kuat, tapi kita yang melemah. Kita udah melihat satu entitas musuh bersama, teman-teman. Jadi saya rasa ruangan yang dingin ini bisa menjadi ruangan yang panas selepas agenda ini selesai. Kita bisa menebar api kemarahan di jalanan. Karena ini udah nggak orde baru, Bang. Ini adalah orde paling baru. Lebih parah, intimidasinya itu intimidasi buzzer. Setelah kemarin saya mengkritik salah satu paslon, itu DM saya full buzzer tuh. Full buzzer. Saya mengkritik salah satu pasangan calon kan balonnya besar tapi gagasannya kecil. Jadi, ayo teman-teman, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk diam. Ini warna kita kan beraneka ragam nih kan. Saya rasa ini menjadi wujud bahwa kita adalah entitas yang kuat dan berani untuk melawan kezaliman yang sangat hakiki ini. Begitu, Bang? Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya ini ijazah saya, ya. Ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai, itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada yang nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan. Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah nggak apa-apa, yang penting mau punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord offshore daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah melamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah. Kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat semakin banyak siasat. Hukum jangan cuma jadi hiasan di pojokan pengadilan. Negara ini nggak cuma butuh hakim yang pintar dan hafal pasal, tapi hakim yang jujur dan punya moral. Karena percuma hafal pasal kalau vonisnya tergantung amplop tebal. Pengadilan atau pasar, kok jualan pasal? Harga pasal bisa dinego, putusan bisa dapat promo, dan cashback tergantung besaran saldo. Hakimnya nggak tegas, advokatnya culas, korporasinya bebas, rakyatnya panas. Come on, jangan sampai putusan pengadilan kayak promo voucher pulsa. Mau melanggar tapi tetap bebas?
Cukup ketik Rex spasi Pak Hakim spasi 60 miliar. Transfer sekarang juga. Keburu ketahuan. Pesanan hakim itu biasanya dipesan, Mas, orang yang berperkara. Saya minta hakim ini sudah dihubungi, ini sudah dikondisikan gitu. Lalu terbentuklah hakim yang sudah terkondisikan itu. Dulu ada orang yang membocorkan pola-pola seperti itu, di mana orang yang berperkara itu memesan hakim ke pengadilan, memesan penyidik ke polisi, memesan penuntut ke jaksa. Namanya Hakim Sahlan. Dia berbicara di depan forum internasional bahwa di Indonesia ada pola gitu. Habis itu dia pulang dipecat karena bercerita ini. Perkara itu dititip ke orang dalam. Dipesan dulu hakimnya siapa besok. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong hakimnya Pak itu. Itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya, timnya ini, hakimnya ini, selesai. Itu mafia. Itu yang dulu diceritakan oleh Pak Sahlan di sebuah forum internasional ketika awal-awal reformasi gitu. Ya, dan polanya masih sama ini. Masih sama, tapi ini sudah ke tingkat Mahkamah Agung. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Paman Gober. Tapi saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya, kampus Pancasila, kampus besar ya. Jadi hentikanlah ini. Ya, Bapak Rektor, Pak Dekan, teman-teman semua, mari kita speak up lah, bicara, luruskan. Kalau memang beliau bukan alumnus kita, katakan itu secara terbuka ya. Saya lihat ada statement dari mantan Rektor Sofyan Effendi yang berbeda sekali dengan statement lain ya. Pak Sofyan Effendi mengatakan bahwa mungkin Pak Jokowi tidak punya ijazah. Ini harus diluruskan. Bagaimana dengan statement dari mantan dekan yang mengatakan seluruh dokumen Pak Jokowi lengkap ada di Gajah Mada ya, ada di kampus. Ini sangat memalukan kita semua. UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya, yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya, saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota Kagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, bisa debatnya, tapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya tiga hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM. Tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Kalau memang Gajah Mada mau menunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahian bahwa dia alumni UGM ya. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas, sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gajah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka
menunjukkan itu? Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Setelah kita melihat video tadi, ucapan-ucapan dari Ketua BEM UGM, ternyata benar juga ya, itu video lama sebenarnya teman-teman. Akan tetapi apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Ketua BEM UGM itu ternyata benar sekali, itu akan menjadi presiden yang sangat buruk sekali di negeri ini. Dan buktinya memang sekarang ini Pak Jokowi diterpa beberapa masalah ya, setelah apa kata BEM UGM tahun 2023 lalu. Dan ternyata sekarang muncullah tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi, bahkan diterpa beberapa isu dan masalah. Salah satunya itu tentang dugaan-dugaan ijazah palsu, ya, dugaan-dugaan korupsi. Bahkan Pak Jokowi dikatakan seorang pembohong, Pak Jokowi dikatakan seorang penipu. Itu banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Dan begitu juga dengan ijazahnya Gibran, itu pun jadi polemik ya. Gibran yang selalu dikatakan bahwa Gibran ini adalah anak haram konstitusi ya. Itu banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Dan memang ikan busuk itu memang dari kepalanya ya. Banyak sekali saat ini isu-isu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi dan Gibran. Ini tentunya sangat menyakitkan dan ini pukulan telak sekali ya buat keluarga Pak Jokowi yang selalu dituduh-tuduh, dihina-hina. Bahkan selama ini masyarakat banyak sekali yang mencaci maki. Jika kita lihat di komentar-komentar ya di sosial media, ini sangat ngeri sekali tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi. Nah, apakah kata BEM UGM, Ketua BEM UGM ini ada benarnya juga dari tahun 2023 yang lalu, bahwa ini menjadi presiden buruk? Dan memang benar sekali buruknya ini terlihat saat ini gitu ya. Seakan-akan mantan presiden ini kan memang beberapa mantan presiden yang paling fenomenal dan sekarang ini banyak dibicarakan, bahkan menjadi bergunjingan. Itu hanya Pak Jokowi saja gitu ya. Bukan dipergunjingkan masalah kebaikannya, akan tetapi masalah keburukannya. Salah satunya yaitu tentang kebohongan-kebohongan Pak Jokowi, janji-janji Pak Jokowi yang tidak dipenuhi. Itu yang menjadi polemik saat ini. Bahkan masyarakat ini jadi gaduh. Bahkan ada yang kubunya Pak Jokowi yang bela Pak Jokowi, pro Pak Jokowi, itu pun bela Pak Jokowi. Dan yang kontra jadinya tetap tidak bela Pak Jokowi. Itu jadi saling bertentangan atau bermusuhan di media sosial. Jadi komentar-komentaran itu saling balas-balasan seperti itu. Memang bagus sekali seperti itu ya, kita saling bertukar pendapat, penilaian. Akan tetapi jika ini gaduh terus-menerus tapi tidak ada henti-hentinya dan tidak ada solusinya, bahkan tidak ada selesai-selesainya, mau sampai kapan negeri ini akan damai? Harusnya negeri ini saat ini itu membicarakan atau membahas, memikirkan bagaimana perekonomian ke depannya, bagaimana kita mengatasi pengangguran, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan, kestabilan. Dari segi kemiskinan pun kita sudah tahu ya. Ini semakin banyak orang-orang yang susah mencari rezeki ya, mencari lapangan pekerjaan sangat susah sekali. Ini yang menjadi polemik di negeri ini saat ini. Akan tetapi malah banyak sekali yang saat ini gaduh dengan isu-isu seperti hal-hal yang sepele, remeh-temeh, seperti ijazah palsu ya, dugaan-dugaan ijazah Gibran saat ini yang katanya Gibran ini digugat ya, dan Gibran ini tidak lulus. Nah, ini juga sebenarnya menjadi presiden buruk juga bagi rakyat. Rakyat ini pengen damai, pengen tenang, pengen tentram, dan ingin sejahtera agar perekonomian juga semakin tambah pesat. Jika kita ini tentram, kita bahagia. Akan tetapi tidak akan pernah bisa, karena dari sosok pemimpinnya juga ya yang dipermasalahkan saat ini, kenegaraan wananya itu nggak ada, kenegarawananya gitu ya. Jadi
seperti ijazah nih misalkan, yang dipersoalkan saat ini kan ijazah. Sebenarnya ini selesai, ijazah itu ditunjukkan. Dan Pak Jokowi ini kan negarawan, harusnya membuat masyarakat ini damai, mengumpulkan anak-anaknya. Perdamaian ini bagaimana caranya? Oh, ini ijazah saya. Ijazah saya ditunjukkan, pasti selesai perdebatan di media sosial atau di nyata ini gitu ya. Karena ini sangat mengganggu sekali dan sangat mempengaruhi sekali ya kesejahteraan dan mempengaruhi sekali kestabilan ekonomi juga gitu ya teman-teman ya.